Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Abdul Karim dengan NIM 2092361. Selamat datang di video kali ini. Pernah gak sih kalian terpikir di balik ramainya transaksi e-commerce dan ribuan paket UMKM yang dikirim setiap hari? Gimana ya status kewajiban pajak mereka? Apakah mereka sudah tahu cara hitungnya atau jangan-jangan malah bingung dan takut duluan kalau dengar kata pajak? Nah, di video kali ini saya akan membedah hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce. Nah, kita akan kupas secara santai mulai dari aturan terbaru pemerintah, simulasi hitungnya pajak yang ternyata gampang banget, sampai strategi apa yang bikin pelaku UMKM bisa makin patuh tanpa merasa terbebani. Pastikan tonton sampai selesai ya. Pertama-tama, mari kita mulai dari latar belakang. Kita semua tahu bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional kita. Di era digital ini, pergeseran ke platform e-commerce membuat UMKM tumbuh luar biasa pesat. Namun pertumbuhan ekonomi yang masif di sektor digital ini belum diimbangi dengan kepatuhan pajak yang optimal. Mengapa kepatuhan ini penting? Menurut pakar perpajakan Mardiasmo, keberhasilan penerimaan negara kita sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Masalahnya, di lapangan masih banyak pelaku UMKM online yang belum memahami aturan perpajakan, bingung cara menghitungnya, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki kewajiban pajak. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor apa saja yang sebenarnya paling krusial dalam mendorong kepatuhan pajak mereka. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 rumusan masalah utama yang dikaji. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan. Yang kedua, bagaimana peran sanksi pajak dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Dan ketiga, seberapa efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam memengaruhi kepatuhan mereka. Sejalan dengan itu, tujuan analisis ini adalah untuk membedah ketiga poin tersebut secara mendalam. Untuk membedah masalah ini, saya menggunakan beberapa landasan teori penting. Yang pertama, fungsi pajak itu sendiri, baik sebagai sumber penerimaan, budgetir, maupun pengatur kebijakan reguler. Kedua, aturan PPh final UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang memberikan insentif luar biasa bagi UMKM. Kita juga perlu melihat batasan antara tax avoidance, yaitu meminimalkan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah hukum, dan tax evasion, yaitu penggelapan pajak yang melanggar hukum dan membawa risiko sanksi pidana. Yang terakhir, ketiga, karena Indonesia menganut sistem seal assessment, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, maka faktor internal seperti pemahaman dan kesadaran, serta faktor eksternal seperti sosialisasi dan sanksi memegang kendali penuh atas keberhasilan sistem ini. Metode analisis. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi literatur berdasarkan teori dari Criswell. Data yang digunakan sepenuhnya adalah data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, regulasi, undang-undang, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai metodologi dari Sugiono, teknik analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan data-data sekunder tersebut untuk menarik kesimpulan yang kuat. Masuk ke bab hasil dan pembahasan,
profil kasus yang kita soroti adalah pelaku UMKM digital yang berjualan di marketplace atau media sosial. Berdasarkan ketentuan DJP terbaru, ada beberapa jenis pajak yang melekat pada mereka. Mulai dari kewajiban memiliki NPWP, PPh orang pribadi atau badan, hingga PPh final UMKM. Jika skala usaha mereka sudah sangat besar dan memenuhi syarat pengusaha kena pajak, mereka juga berkewajiban memungut PPN-nya. Nah, di sini kita akan lanjut ke perhitungan pajak UMKM. Seringkali keengganan UMKM membayar pajak disebabkan karena ketakutan akan nominal yang besar atau rumitnya perhitungan. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan yang sangat besar melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Mari kita lihat ilustrasi kasus konkret berikut. Misalkan ada seseorang pelaku UMKM online shop dengan total omset atau peredaran bruto sebesar 750 juta dalam 1 tahun pajak. Berdasarkan aturan terbaru wajib pajak orang pribadi UMKM berhak mendapatkan fasilitas PTKP atau batas omset tidak kena pajak sebesar 500 juta setahun. Nah, di sini kita akan lanjut ke cara menghitungnya. Cara menghitungnya itu sangat sederhana. Omset setahunnya itu kan 750 juta. Dikurangi batas tidak kena pajaknya itu 500 juta. Maka dasar pengenaan pajak atau DPP-nya hanya sebesar 250 juta dengan tarif PPh final UMKM yang sangat ringan yaitu 0,5%. Kita tinggal mengkalikannya dengan DPP tersebut. 0,5% dikali 250 juta itu hasilnya ada di 1.250.000. Hasilnya PPh final yang wajib dibayar oleh pelaku UMKM ini dalam setahun itu hanya sebesar 1.250.000. Angka 1.250.000 itu setahun tentu angka yang sangat proporsional dan tidak memberatkan untuk bisnis dengan omset 750 juta setelah dibayar. Pelaku UMKM wajib melaporkan dalam SPT tahunan sebelum batas waktu berakhir. Mari kita lanjut lagi ke analisis faktor dan risiko sanksi. Dari hasil analisis literatur, ditemukan benang merah yang jelas. Tingkat pemahaman memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan kepatuhan. Mengapa ketika pelaku UMKM paham bahwa perhitungannya semurah dan semudah simulasi tadi, mereka tidak akan takut lagi untuk mendaftar NPWP dan melapor SPT. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak yang belum paham cara menggunakan aplikasi elektronik perpajakan. Disinilah aspek kesadaran dan sosialisasi bermain. Jika sosialisasi dari DJP minim, pemahaman tidak akan terbentuk. Di sisi lain, bagaimana dengan sanksi? Sanksi administrasi maupun pidana tetap diperlukan sebagai law enforcement atau penegakan hukum yang konsisten. Sanksi berfungsi memberikan efek jera dan menciptakan rasa keadilan bagi pelaku usaha lain yang sudah taat. Lantas, apa strategi terbaik yang bisa diterapkan untuk menjembatani hal ini? Kuncinya itu ada 2. Yang ke satu, edukasi berkelanjutan, dan kedua, digitalisasi. Pemerintah saat ini tengah gencar mengoptimalkan layanan digital seperti Cortex System, e-billing, dan e-filing untuk mempermudah wajib pajak. Strategi pendamping langsung ke komunitas UMKM digital juga terbukti efektif. Dari sisi pelaku UMKM, mereka juga didorong
untuk melakukan pencatatan keuangan sederhana agar omset realnya itu terpantau dengan akurat. Di sini kita lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. 1. Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama dari dalam diri pelaku UMKM untuk patuh secara sukarela. Kedua, sosialisasi perpajakan yang masih menjadi jembatan eksternal yang paling efektif untuk membangun pemahaman tersebut. Dan ketiga, sanksi pajak berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mendisiplinkan wajib pajak melalui penegakan hukum yang konsisten. Sebagai rekomendasi bagi pelaku UMKM, disarankan untuk lebih aktif mengikuti pelatihan perpajakan dan memanfaatkan fasilitas batas omset 500 juta yang sudah diberikan negara. Bagi pemerintah atau DJP, direkomendasikan untuk memperluas jangkauan sosialisasi digital, khususnya itu menyasar para pelaku e-commerce serta menyederhanakan sistem pelaporan agar ramah bagi pengguna awam. Nah, itu dia seluruh pembahasan kita hari ini. Kesimpulan besarnya adalah membayar pajak itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan atau rumit. Lewat aturan pemerintah yang baru ini, UMKM justru sangat dimudahkan dan didukung untuk berkembang. Kuncinya sekarang ada pada kemauan kita untuk terus belajar, serta keaktifan pemerintah dalam jemput bola memberikan sosialisasi. Karena pada akhirnya ekosistem digital yang sehat bukan cuma soal seberapa besar omset yang kita dapatkan, tetapi juga seberapa besar kontribusi nyata kita untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video presentasi ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya berikan atau bagikan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan membawa dampak positif bagi kemajuan UMKM Indonesia. Terima kasih.